Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Putri dengan NPM 1821020010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan dalam hukum Islam. Jadi secara umum, nikah itu merupakan perjanjian hukum yang memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati suatu kenikmatan yang awal mulanya itu merupakan perbuatan haram, kemudian menjadi perbuatan yang halal dengan mengutarakan akad ijab dan qabul yang baik dan benar. Kemudian ada pula menurut Muhammad Abu Isra bahwasanya nikah itu adalah akad yang memberikan faedah hukum, akad yang sangat juga diperbolehkan untuk mengadakan antara hubungan suami istri, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, serta mengadakan tolong menolong dan juga memberikan hak dan kewajiban di antara mereka berdua. Kemudian selanjutnya ada menurut kompilasi hukum Islam bahwasanya perkawinan itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati aturan serta perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan suatu ibadah. Kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwasanya perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga ada dasar hukum dari perkawinan dalam hukum Islam ini yang terdapat pada Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rukun dan syarat nikah. Yang pertama ada rukun nikah. Syarat dari rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan adanya mempelai wanita. Kemudian adanya wali dari kedua belah pihak dan juga adanya 2 orang saksi laki-laki. Kemudian adanya ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat nikah. Syarat nikah itu yang pertama, tidak adanya hubungan mahram antara dari kedua calon, dan juga nikah adanya kemauan sendiri bukan paksaan dari manapun. Kemudian identitas dari kedua mempelai itu jelas dan tidak saling menjalinkan ihram, dan juga bagi wanita tidak dalam keadaan iddah. Kemudian ada syarat ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul itu yang pertama, ijab itu dilakukan oleh wali yang mewakilkannya. Kemudian qabulnya itu dilakukan oleh mempelai laki-laki. Kemudian syarat dari ijab dan qabul itu juga dilangsungkan dalam suatu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul juga tidak diperbolehkan diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang menunda atau memisahkan antara ijab dan qabul tersebut. Kemudian keduanya juga tidak boleh saling kontradiksi, dan ijab dan qabul ini dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, masing-masing saksi, dan juga kedua mempelai. Selanjutnya pengertian perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Yang pertama itu, hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata itu berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya bahwa setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan pasal 27 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 26 KUH Perdata, hal itu berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum dari KUH Perdata tersebut. Kemudian yang ketiga, KUH Perdata itu tidak memandang artinya faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal
81 KUH Perdata, yang dimana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan. Jadi di hadapan pegawai catatan sipil. Kemudian ada pula larangan dari perkawinan. Yang pertama, mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yaitu maksudnya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu tercatat pada pasal 30 KUH Perdata, seperti contoh ipar laki-laki dan ipar perempuan. Kemudian kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim, itu dilarang. Kemudian juga orang yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Jadi dia sudah melakukan perkawinan sebelum ketentuan batas waktu yang ditentukan belum selesai. Begitu. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.